warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi dengan tema peran negara dalam ekonomi Islam. Saya Lailatul Munawwarah sebagai pemateri pertama. Saya Nizar sebagai materi kedua. Saya Ulut Putri sebagai pemateri ketiga. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pemerintah dalam perekonomian. Negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan serta aktivitas ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada orientasi untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi masalah. Oleh karenanya, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahan bagi seluruh masyarakat. Dalam Islam, pemerintah adalah agen dari Tuhan atau khalifah yang sekaligus juga merupakan ulil amri yang mengurus keperluan umat. Di antaranya satu, partisipasi pemerintah yang terdiri dari perspektif konvensional dan perspektif Islam. Yang kedua, fungsi pemerintah terdiri dari spiritual dan material dan peran pemerintah. Yang ketiga, intervensi pemerintah yang terdiri dari A. kebijakan fiskal, B. kebijakan moneter. Yang keempat, ayat dan hadis yang terdiri dari 3 ayat peran negara dan 3 hadis peran negara. Perspektif konvensional. 1. Klasik, tidak ada campur tangan dari pemerintah karena adanya invisible hand. Perekonomian oleh permintaan dan penawaran di pasar untuk berada dalam equilibrium. Kedua, Keynes, perlunya partisipasi pemerintah untuk memandu, memperbaiki, dan melengkapi operasinya dalam aspek tertentu. Pemerintah memiliki otoritas penuh dalam menjalankan roda perekonomian. Perspektif Islam. 1. Pemerintah mempunyai hak untuk ikut campur dalam kepemilikan pribadi demi mempertahankan kepentingan sosial, tetapi tidak mempunyai hak penuh. Kedua, pemerintah Islam bertanggung jawab untuk menjamin semua kebutuhan dasar bagi masyarakat. Ketiga, melindungi lingkungan ekonomi agar konsisten dengan nilai dan prinsip. Baik, saya sebagai presentator yang kedua ingin melanjutkan presentasi daripada rekan saya, yang mana negara itu memiliki fungsi dan juga peran pemerintahan, di mana fungsi di sini dibagi menjadi 2 pokok, yaitu spiritual dan material. Yang mana yang pertama yaitu spiritual memiliki fungsi untuk menciptakan bagaimana cara untuk menanamkan nilai spiritual keislaman. Yang kedua, sistem pendidikan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, menegakkan hukuman yang telah ditentukan untuk setiap pelanggaran aturan dan nilai-nilai Islam. Yang pokok yang kedua yaitu material. 1. Pendidikan dan pelatihan. 2. Ketenaga kerjaan. Yang ketiga, rumah yang nyaman. Yang keempat, makanan dan sandang yang memadai. Yang kelima, menyediakan lingkungan yang sehat. Adapun peran pemerintahan, ada 4 poin terkait peran pemerintahan, yaitu peran distribusi, peran alokasi, peran stabilisasi, peran pengaturan. Yang mana peran distribusi di sini pemerintahan berperan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat. Yang kedua, peran alokasi berperan menyediakan alat ekonomi yang dibutuhkan tidak dapat dihasilkan oleh sektor swasta, seperti penyediaan jalan, RS, sekolah, dan keamanan. Yang ketiga, peran stabilisasi. Perekonomian sepenuhnya diserahkan kepada sektor privat, akan sangat rentan terhadap guncangan keadaan yang menimbulkan pengangguran dan inflasi.
Yang keempat, sebagai pengatur perekonomian, mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu intervensi pemerintah. Intervensi ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, regulasi yang melarang jual beli barang yang diharamkan secara syar'i. Contohnya minuman keras. Yang kedua, regulasi yang melarang semua bentuk dan jenis manipulasi dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga, regulasi yang melarang peredaran makanan, minuman, atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan umum. Yang keempat, regulasi yang melarang pekerjaan pada sektor yang diharamkan, seperti praktek prostitusi online atau perjudian. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah suatu instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Tujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi, jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter adalah usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan Islam pada zaman Rasulullah SAW yaitu kaum muslim, zakat, wakaf, sedekah, dan pajak pertanian. Kaum non-muslim, jizyah, kharza, pinjaman, dan ushur. Sumber lainnya yaitu hadiah, fai, ghanimah, uang tebusan, dan pinjaman. Dan yang primer, biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, dan persediaan. Yang kedua, penyaluran zakat dan unsur yang berhak menerimanya. Yang terakhir, sekunder. Yang pertama, bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. Yang kedua, pemberian jamuan untuk delegasi keagamaan, utusan suku dan negara serta biaya perjalanan. Adapun ayat peran negara dalam ekonomi di surah Yusuf ayat 55 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ij'alni ala khazainil ard. Inni hafidun alim. Yang artinya, Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Jalanan. Ayat peran negara dalam ekonomi terdapat pada Quran surat Nisa surat keempat ayat 58 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Ayat peran negara dalam ekonomi Quran Surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama kul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anakum nantakum innallaha azizun hakim.
Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Baik, adapun hadis tentang peran negara dalam ekonomi, hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, Abdullah ibnu Umar qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bati wa yaqulu ma atyabaki wa atyabari ma a'tamaki wa a'tama hurmataki alladhi nafsu Muhammadin biyadihil hurmatul mu'mini a'damu indallahi hurmatan minki malihi wa damihi wa annudannu bihi illa khair, yang artinya Abdullah bin Umar dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengucap, alangkah indahnya kamu, alangkah harumnya baumu, alangkah agungnya dirimu, dan alangkah agungnya kehormatanmu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seseorang mukmin, hartanya, darahnya itu lebih agung di sisi Allah darimu. Dan kami tidak berprasangka kepadanya kecuali dengan baik. Hadis riwayat Ibnu Majah, kitab fitnah bab haramnya darah dan harta seorang mukmin, nomor 3922. Dan adapun hadis tentang penetapan harga, hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, An Anas bin Malikin wa Qatadatun wa Humdun an Anasin qala an nasu ya Rasulullah walasirun fasa'ir lana faqala ya Rasulullah sallallahu wasallam innallaha huwal musa'irul qabitul basitur rizikun wa inni la arju an alqallahi wa laysa ahudum minkum yutalibuni bimatlamatin fi dammin wala mali. Artinya, dari Anas bin Malik dan Qatadah serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harta telah melenjang, maka tetapkanlah harga untuk kami. Maka beliau berkata, sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menggenggam, yang mengharapkan dan memberi rizki. Dan sesungguhnya aku berharap berjumpa dengan Allah, sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman dalam hal darah dan harta. Hadis riwayat Abu Daud, kitab jual beli bab menetapkan harga barang, nomor 2994. Yaitu hadis peran negara dalam ekonomi. Terdapat pada hadis riwayat Muslim, kitab kepemimpinan, yang berarti tanggung jawab negara dalam ekonomi, nomor hadis 3404, yang berbunyi, An Abi dari qala qultu ya Rasulullah alla nasta'miluni qala fadaraba biyadi ala mankibi summa qala ya Abadarin innaka dha'ifun wa innaha amanatu wa innaha yaumal qiyamati khisyun wa nadamatun illa man akhadaha bihikiha wa adalladhi alaihi fiha. Artinya, dari Abu Dzar dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, tidakkah Anda menjadikanku sebagai pegawai, pejabat? Abu Dzar berkata. Kemudian beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jabatan, padahal jabatan merupakan amanah.
Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya adalah, negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan serta aktivitas ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat, diperlukan peran pemerintah. Pemerintah adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahah, sehingga tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahan bagi seluruh masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.